Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel History Time with Atom. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas bagaimana sistem politik pemerintahan Jepang. Melanjutkan dari video pembahasan kita sebelumnya, kali ini kita akan memasuki pembahasan bagaimana sistem politik pemerintahan Jepang pada era Azuchi Momoyama. Sebelum memasuki pembahasannya, pastikan kalian pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng birunya agar tidak tertinggal oleh video selanjutnya. Jika sudah, mari simak video berikut ini. Era Azuchi Momoyama merupakan periode penting dalam sejarah Jepang yang berjalan pada tahun 1568 hingga 1600. Periode ini menjadi tanda transisi antara zaman Sengoku yang dikenal dengan kekacauan politik dan perang antar daimyo menuju era selanjutnya yang lebih stabil dan terstruktur. Nama era ini diambil dari dua benteng besar, yakni benteng Azuchi milik Oda Nobunaga dan benteng Momoyama milik Toyotomi Hideyoshi, dua tokoh yang memiliki peran sentral dalam penyatuan Jepang. Sistem politik pemerintahan pada era ini mengalami pergeseran drastis yang didorong oleh upaya untuk menciptakan persatuan di bawah kekuasaan yang pusat, meskipun tetap mempertahankan beberapa aspek feodalisme. Kali ini kita akan membahas bagaimana dan apa saja yang menjadi kunci dari berkembangnya sistem politik pada masa Azuchi Momoyama. Era Azuchi Momoyama diawali dengan munculnya Oda Nobunaga sebagai tokoh penting yang memulai proses unifikasi Jepang. Setelah beberapa abad terpecah belah karena peperangan, Nobunaga memulai kampanye untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan lokal yang besar dan mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah pemerintahannya. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah menaklukkan beberapa klan besar yang sedang berkuasa di beberapa wilayah Jepang, seperti klan Imagawa dan klan Takeda. Nobunaga juga berniat menghancurkan kekuatan militer milik wilayah Rakuji di Gunung Hiei, yang memiliki kekuatan militer tersendiri dan juga merupakan pusat kekuatan dari Buddha. Setelah kematian Nobunaga pada tahun 1582, perjuangan untuk menyatukan Jepangnya dilanjutkan oleh pengikut terdekatnya, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi, meskipun ia tidak berasal dari keluarga samurai, terpandang ia berhasil naik ke puncak kekuasaan dengan kejeniusan militer dan loyalitasnya kepada Nobunaga. Hideyoshi pada akhirnya berhasil menyatukan seluruh Jepang pada akhir 1580-an, menyelesaikan apa yang ditinggalkan oleh Nobunaga. Namun, Hideyoshi tidak pernah menyandang gelar shogun karena ia berasal dari kalangan rakyat biasa. Walau begitu, ia tetap memerintah dengan otoritas yang setara dengan seorang shogun. Meski akhirnya berhasil menyatukan Jepang secara de facto, kekuasaan Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi masih sangat bergantung pada struktur feodal yang ada. Kendali besar atas wilayah-wilayahnya masih dipegang beberapa oleh daimyo. Sistem feodal tersebut masih tetap dipertahankan. Meskipun pengawasan yang dilakukan lebih ketat dari pusat, Hideyoshi menerapkan satu kebijakan yang penting, yaitu redistribusi tanah di mana Hideyoshi memberikan tanah kepada para daimyo. Berdasarkan loyalitas mereka, ukuran wilayah dan kemampuan mereka dalam pengelolaan sumber daya lokal. Hideyoshi juga menciptakan sebuah sistem sensus nasional untuk menentukan jumlah tanah dan hasil pertanian yang dihasilkan oleh para daimyo, yaitu sistem Taiko Kenchi. Dengan adanya sensus ini, Hideyoshi dapat memperkirakan berapa jumlah pajak yang sekiranya harus dibayarkan oleh tiap daimyo, serta memastikan bahwa mereka tidak diam-diam dan melebihkan menyimpan sumber daya dari yang diperbolehkan. Kebijakan tersebut bertujuan demi menekan potensi adanya pemberontakan dari para daimyo yang mungkin merasa tidak puas dengan adanya pembagian tanah atau distribusi sumber daya. Sering berjalan sistem redistribusi tanah dan sensus nasional tersebut, Toyotomi Hideyoshi juga menerapkan beberapa kebijakan lainnya seperti Katanagari. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang penting. Kebijakan ini dilakukan dengan adanya pelucuran senjata dari para petani demi mencegah adanya pemberontakan dari kelas bawah, serta memperkuat kekuasaan militer yang berpusat pada kekuatan militer samurai yang setia kepada daimyo dan pemerintahan pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan kendali pusat atas wilayah-wilayah Jepang yang masih terpecah belah. Dalam kebijakan Katanagari, hanya samurai yang diperbolehkan memiliki senjata, sedangkan rakyat jelata tidak, khususnya para petani. Mereka dilarang keras untuk memiliki pedang atau senjata lainnya. Hideyoshi juga memperkenalkan sistem kasta sosial yang ketat, di mana masyarakat terbagi menjadi 4 kelas utama, yaitu samurai, petani, dan pengrajin. Mobilitas sosial antara kelas-kelas ini dilarang keras, sehingga setiap individunya harus tetap berada dalam kelas sosial yang mereka lahirkan. Kebijakan tersebut diberlakukan demi menciptakan stabilitas sosial dan mencegah ketidakpuasan dari kalangan masyarakat bawah. Dengan demikian, kekuasaan dan kekuatan samurai dan daimyo tetap dominan, sementara rakyat biasa harus tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan. Selama era Azuchi Momoyama, budaya politik Jepang dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan nama Bushido.
di mana nilai-nilai kesetiaan kepada daimyo dan etika samurai mendominasi dan menjadi pedoman. Samurai sebagai kelas militer tertinggi diharapkan memiliki nilai-nilai seperti kesetiaan, kehormatan, dan keberanian dalam melayani Tuhan mereka. Prinsip Bushido ini menjadi dasar bagi tatanan politik di Jepang selama periode ini, di mana kesetiaan kepada penguasa dianggap sebagai kewajiban tertinggi. Toyotomi Hideyoshi tidak hanya berfokus pada unifikasi dalam negeri, ia juga tetap berambisi untuk memperluas kekuasaan Jepang ke luar negeri. Salah satu bentuk proyek dari semangat ambisiusnya adalah invasi Korea pada akhir 1590-an yang lebih dikenal dengan Perang Imjin. Hideyoshi memandang invasi Korea sebagai langkah awal untuk menaklukkan Tiongkok dan menciptakan kekaisaran besar di Asia Timur. Namun, ekspansi militer ini gagal total. Meskipun Jepang sempat menguasai sebagian wilayah Korea, pasukan Jepang akhirnya dipukul mundur oleh aliansi tentara Korea dan Tiongkok yang saat itu merupakan dinasti Ming. Kegagalan ekspansi ini melemahkan kekuasaan Hideyoshi dan menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri. Era Zuchi Momoyama juga dikenal sebagai masa keemasan dalam perkembangan seni dan budaya, di mana istana-istana megah seperti Istana Momoyama dibangun dan budaya upacara minum teh atau lebih dikenal dengan Chanoyu, serta seni keramik berkembang pesat. Para daimyo dan penguasa seperti Nobunaga dan Hideyoshi sangat mendukung perkembangan seni. Seni dapat menjadi sebuah cerminan dari kemakmuran politik dan sosial yang mulai terbentuk setelah terjadinya konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Kekuasaan politik di Jepang mulai mengalami ketidakstabilan setelah kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1558. Meskipun Hideyoshi telah berusaha mengamankan suksesinya melalui pengangkatan putranya, Toyotomi Hideyoshi Meskipun Hideyoshi telah berusaha mengamankan suksesinya melalui pengangkatan putranya Toyotomi Hideyoshi, putra dari Hideyoshi tersebut ditunjuk sebagai pewaris tahta. Namun, banyak daimyo yang merasa keberatan dan tidak puas dengan pengaturan ini. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, yang akhirnya dimenangkan oleh Tokugawa Ieyasu, seorang daimyo yang telah lama berkuasa di wilayah timur Jepang. Kemenangan yang diraih oleh Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran tersebut menjadi sebagai penanda akhir dari era Zuchi Momoyama dan merupakan awal dari zaman Edo. Di bawah kekuasaan Tokugawa, Jepang memasuki periode stabilitas politik yang panjang dengan adanya sistem pemerintahan militer bakufu yang lebih terstruktur dan sentralisasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Tokugawa Ieyasu kemudian menjadi seorang shogun pertama dari kesurunan Tokugawa yang pada akhirnya memerintah dan memegang kekuasaan di Jepang selama lebih dari 2 abad lamanya. Sekiranya segitu saja yang dapat dibahas dari pembahasan mengenai sistem politik pemerintahan Jepang pada era Azuchi Momoyama. Untuk mengenai bagaimana sistem politik pemerintahan Jepang pada zaman Edo, akan kita bahas pada video selanjutnya. Pastikan kalian sudah mengklik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng birunya agar kalian tidak tertinggal dari video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. See you guys in the next video. History lives eternally.